wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, siswi sekalian, kali ini kami akan menyajikan materi tentang etika. Namun sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini, mari kita buka pada kegiatan kali ini dengan pembacaan doa bersama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa mencari ilmu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami absen dulu ya. Rizka Oliviayani, Nailul Karomah, Ismiyatul Hasanah, Aulia Duro, Imratus Solihah, Nurul Komaria, Yulia Safira, Istiqomatul Amalia, Ani Angela siapa ya? Rika Maulidia, Zahratus Sita, Ulfatus Salihah, Uindatul Masuro, Marija Afiliana, Iliatul Aulia, Firdayatul Laili, Sulfa Khoiriyah, Hikmatul Hasanah, Siti Maryam, Naili Zulfatul Nabiro, Siti Nurdiana, Ifadatul Hasanah, Siti Romlah, Lina, Fitratul Kamila, Elisa, Tia Evangga, Eni Susanti, Wulandari, Hilwa, Anissa Ulfa, Wasila, Alfiatul Wahdaniyah, Rizka, Ayu Amira. Sebelum kami melanjutkan pada materi kali ini, saya akan tanyakan materi yang minggu kemarin materi apa? Puasa. Masih ingat apa itu puasa? Masih. Ada yang tahu pengertiannya puasa? Ya. Coba sebutkan apa artinya puasa. Puasa adalah suatu praktik keagamaan di mana seseorang menahan diri dari makan dan minum. Sudah? Baik, saya lanjutkan pada materi kali ini. Namun sebelum masuk pada materi ini, akan kami jelaskan tentang tujuan daripada itikaf. Yaitu sekiranya peserta didik mampu menghayati pentingnya itikaf sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian itikaf dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan ketentuan itikaf dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan itikaf dengan benar. Sebagaimana contoh.
Gitu. Yang B, indikator pembelajarannya meyakini pentingnya iktikaf sebagai salah satu ketaatan pada ajaran Islam, menunjukkan sikap tawadhu dan khusyuk dalam beribadah, membiasakan iktikaf ketika berada di masjid. Sini tentang iktikaf. Selanjutnya, karena yang kami laksanakan di sini metode yang digunakan dalam praktek iktikaf ini, dalam pembelajaran ini, kami menggunakan metode ceramah, metode diskusi. Jadi kami akan membuat sebuah kelompok menjadi beberapa kelompok di kelas ini. Kemudian ada demonstrasi. Nanti setelah kalian melaksanakan tugas, kalian menyampaikan apa yang sudah dikerjakan salah satu dari anggota kelompok tersebut. Di situ ada lembar kerja pertama, ada LKPD, paling atas itu lembar kerja peserta didik. Di situ ada topik dengan iktikaf hati menjadi tenang. Tujuan sudah dijelaskan, prosedurnya sudah dijelaskan. Di sini ada D. D ini sampean isi dengan nama kelompoknya sampean. Nama kelompoknya sampean siapa, tulis di situ. Kemudian di belakang di lembar kedua ini ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Kelompok A, anggaplah yang paling timur. Kelompok A yang paling timur jawab di soal nomor 1. Kelompok B jawab soal nomor 2. Kelompok C jawab soal nomor 3. Kelompok 4, kelompok D jawab soal nomor 4. Silakan kerjakan. Baik, setelah kerja kelompok selesai, kami akan tanya hasil dari apa yang telah kalian kerjakan. Saya mulai dari kelompok A yang telah kalian kerjakan terkait dengan tugas yang telah Bapak berikan. Baik, akan kami tanyakan terkait hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Pada kelompok A, apa arti daripada iktikaf dalam keagamaan Islam? Silakan dijawab. Iktikaf adalah praktek ibadah dalam agama Islam di mana seseorang muslim mengisolasi diri secara fisik dan mental di dalam masjid atau tempat ibadah lainnya untuk beberapa periode tertentu, biasanya selama bulan Ramadan. Kelompok B terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan, yang kami tanyakan, apa hukum iktikaf menurut ajaran Islam? Silakan dari kelompok B yang mau mewakili, silakan. Iktikaf adalah sunat muakkad, yaitu praktek yang sangat dianjurkan, tetapi bukan wajib. Hal ini
Berarti bahwa melaksanakan itikaf merupakan perbuatan baik yang mendapat pahala besar, tetapi tidak ada dosa jika seorang tidak melakukannya. Baik, untuk kelompok C terkait dengan tugas yang sudah kalian kerjakan, kapan waktu iktikaf yang sangat dianjurkan? Waktu yang paling disarankan untuk melakukan iktikaf adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Periode ini mengucapkan malam Lailatul Qadar yang diyakini sebagai malam keberkahan dan keutamaan. Kelompok D terkait dengan tugas yang telah kalian selesaikan, apa perbedaan iktikaf dengan beberapa mazhab, khususnya di sini mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafi? Iktikaf adalah 1 hari 1 malam dan tidak diharuskan berturut-turut selama waktu itu. Seorang muslim dapat melakukan iktikaf meskipun tidak menginap di masjid. Baik, dari yang sudah mengerjakan tugas tadi, mulai dari kelompok A sampai kelompok D, mungkin ada yang kurang paham, kurang dimengerti terkait dengan penjelasan iktikaf yang sudah kalian kerjakan bersama. Kalau ada yang masih belum paham, kurang mengerti, atau kurang lengkap penjelasan dari saya, silakan ditanyakan. Saya Pak, apa dalil iktikaf sehingga iktikaf itu dianjurkan dalam Islam? Dalil yang menyebutkan bahwa iktikaf itu sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Adapun yang terdapat dalam hadis, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi Muhammad beriktikaf lebih-lebih di akhir bulan Ramadan, pada 10 akhir bulan Ramadan, sehingga beliau wafat. Setelah beliau wafat diteruskan oleh para istrinya. Itu dalil yang terdapat dalam hadis. Kembali lagi pada dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa'idna ila Ibrahimah wa Ismailah an tahhira baiti lit-thaifin wal akifina wa ruk'i sujud, bahwa anjuran iktikaf di sini merupakan anjuran sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Akan tetapi ketika pada 10 akhir bulan Ramadan, iktikaf itu sangat disunnahkan. Terjadi beberapa perbedaan pendapat di 4 mazhab tersebut. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan pada materi kesempatan kali ini, ada 2 kesimpulan, yaitu terkait dengan pengertian, yang kedua terkait dengan hukum iktikaf. Bahwasanya pengertian dari iktikaf itu, yaitu secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berbentuk masdar atau infinitif dari kata i'takafah, i'takifu i'tikafan, yang berarti tinggal menetap atau berdiam diri di suatu tempat secara bahasa. Adapun secara istilah iktikaf tersebut adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Itu pada kesempatan kali ini terdapat 2 kesimpulan. 2 kesimpulan, yang pertama tentang pengertian iktikaf, yang kedua adalah hukum iktikaf. Bagaimana hukum iktikaf? Sunnah muakkad. Jadi paham semua ya?
Terima kasih. Kalau kalian sudah paham, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.